Acara ini dipersembahkan oleh PT Inti Sumber Baja Sakti dan Samudra Marine Indonesia. Ya, selamat malam pemirsa, selamat menyaksikan Mimpi Jadi Nyata. Kali ini saya sudah bersama sosok yang luar biasa, Pak Sadin. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak ini sosok yang peduli terhadap banyak orang dan juga berjuang untuk hidupnya. Sebenarnya mimpi Bapak itu apa sih yang ingin diwujudkan? Saya bermimpi untuk merenovasi rumah warga saya di Kamal Muara. Warga Bapak ini juga seorang tokoh di warga di Kamal Muara ya? Iya. Oke, Bapak siap untuk mewujudkan mimpi Bapak? Siap. Silahkan maju satu langkah. Selamat malam pemirsa, apa kabar? Senang sekali malam hari ini saya Ferdi Hasan kembali menjumpai Anda di Mimpi Jadi Nyata. Telah kita tadi saksikan apa yang diharapkan oleh salah seorang pejuang mimpi kita, Bapak Sadin. Selamat malam Pak Sadin, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Anda malam hari ini. Kita akan banyak mendengar kisah dari Pak Sadin. Dan tentunya akan ada dua pejuang mimpi kita yang berusaha untuk diwujudkan mimpinya. Apakah mimpi mereka dapat terwujud atau tidaknya tentunya tergantung dari para sponsor dan juga bintang tamu kita yang nanti akan berembuk untuk mewujudkan mimpi para pejuang mimpi kita. Dan inilah dia para sponsor kita pada malam hari ini, Ibu Erni Lindawati dari King Roller. Boleh kita berikan tepuk tangan, selamat malam Ibu. Juga ada Bapak Teksan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia, selamat malam Bapak. Dan juga ada Ibu Lili dari Upgrade. Selamat malam dan juga selamat datang Ibu Lili. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita berikan tepuk tangan untuk para sponsor kita. Selain para sponsor, tentunya ada bintang tamu yang juga telah hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Mbak Anya Dwinov. Selamat malam. Malam Ferdi. Juga ada Mas Irgi Fahrezi. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam. Dan juga ada Mbak Inaya Wahid. Selamat malam dan juga selamat datang. Terima kasih untuk kehadirannya. Nanti mereka akan berembuk tentunya untuk memutuskan kira-kira siapa dari para pejuang mimpi kita ini yang akan terwujud mimpinya. Malam hari ini kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Pak Sadin. Pak Sadin, tadi kita mendengar harapan Pak Sadin ini ingin merenovasi di Kamal Muara. Dan untuk hadirin dan juga pemirsa untuk mendapatkan gambaran lebih jelas seperti apa sebenarnya kondisi perumahan dan juga warga di Kamal Muara ini, mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Kalau banjir tiap hari nggak pernah kering, diberaiin, dikasih anak ke nenek. Ntar hujan juga banjiran. Nama saya Sadin. Saya sebagai Ketua RW 01 di Kamal Muara. Orang mengatakan kalau Kamal Muara itu kumuh, saya menjadi sedih. Itu banjir. Terus kalau saya lewat tuh pagi ya sering lihat tuh warga buang air. Jadi mereka nimba air gitu. Sampai saya sedih melihatnya. Saya punya anak kecil yang masih sekolah ya.
kadang kalau dia pulang sekolah sering nangis. Kata dia, ibu rumahnya kok banjir mulu gitu. Kata dia, kata saya habis gimana deh, buru-buru buat membangun rumah gitu. Kata saya buat makan juga kadang pas-pasan. Baik hadirin dan juga pemirsa, itulah sekelumit gambaran mengenai warga di Kamal Muara dengan kondisi rob dan banjir yang hampir terjadi setiap hari. Dan tujuan mulia dari Pak Sadin tentunya ingin membantu warganya sesama udah yang dianggap seperti keluarga sendiri ya Pak ya. Iya. Yang memotivasi Bapak untuk membantu mereka selain melihat kondisinya kurang layak, apalagi yang Bapak rasakan mungkin bisa disampaikan kepada para sponsor dan juga bintang tamu kita. Sebenarnya ini saya cerita buat artinya diri saya sendiri ya Mas. Saya itu juga bukan dari kalangan orang kaya ya, tapi bapak saya seorang nelayan Mas. Kesusahan itu saya banyak merasakan Mas. Jadi saya terasa pada saat ini saya adalah seseorang ketua RW. Jadi alangkah tidak bergunanya saya kalau saya tidak bisa membantu saudara-saudara saya, warga saya di Kamal Muara. Nah, dari perasaan saya pribadi, ya inilah motivasi saya. Apa yang saya lihat, saya pun merasakan awalnya. Kalaupun sekarang ini, ya saya sedikit nyaman dikit. Rumah saya lebih tinggi dari mereka aja, Mas. Ya. Kondisi rumah Bapak tapi sejauh ini terdampak juga dari rob dan juga banjir atau karena sudah ditinggikan jadi tidak masuk airnya begitu Pak? Iya, sebagian memang saya udah tinggiin, ada yang sebagian belum. Jadi kadang-kadang suka rembes dari bawah. Mata pencahariannya kalau boleh diceritakan mereka bekerja sebagai apa sehari-hari Pak? Sehari-hari mereka buruh dan nelayan. Ya saya sendiri juga buruh juga Mas. Ya. Jadi kita bisa melihatlah penghasilan buruh itu dan nelayan itu seberapa. Ya. Mungkin untuk makan saja saya rasa masih kurang kalau kerja sendiri ya. Ya. Apalagi untuk membangun sebuah rumah. Ya saya rasa sangat susah ya, sukar sekali gitu ya untuk mewujudkan itu. Ya, harapannya tentunya mudah-mudahan. Ya harapan saya mudah-mudahan mimpi ini menjadi nyata. Amin. Kita Sehingga doakan. warga-warga yang saya sudah melihat itu rumahnya kurang layak huni bisa terrealisasi. Itu mimpi saya. Amin. Kita doakan Pak, mudah-mudahan mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan Amin, malam hari ya ini. Rabbal Alamin. Baik Pak Sadin, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang. Amin. Niat mulia Pak Sadin untuk membantu saudara, kerabat dan juga warga bisa terwujud dan terrealisasi. Amin. Kita akan break dulu sebentar. Apakah mimpi Pak Sadin ini akan menjadi nyata? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata, masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan malam hari ini salah seorang pejuang mimpi kita Pak Sadin yang merupakan ketua RW di Kamal Muara memiliki mimpi untuk membantu warganya merenovasi rumahnya yang kondisinya saat ini tidak layak karena sehari-hari terindikasi terkena rob dan juga banjir. Pak Sadin, kalau saya dengar Pak Sadin ini sudah menganggap warga di Kamal Muara ini sudah seperti keluarga sendiri, seperti saudara sendiri gitu. Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Sadin. Iya, kebetulan saya juga adalah putra daerah Kamal Muara
Artinya saya punya kakek di situ, ibu di situ sampai saya lahir di Kamal Muara. Ya. Sehingga seluruh warga Kamal Muara itu saya anggap saudara saya sendiri dan wajib adalah tanggung jawab saya untuk membantu mereka kalau mereka meminta pertolongan Ya. ataupun tidak. Saya jadi secara langsung bisa melihat mana yang perlu saya tolong. Jadi memang sehari-hari Bapak keliling dari satu rumah warga ke rumah warga lainnya untuk mendengar keluh kesah mereka dan juga menerima masukan begitu ya Pak ya? Iya, di samping saya melihat keadaan lingkungannya gitu. Ya. Gitu, Mas. Dan malam hari ini hadir dan juga pemirsa ada salah seorang warga dari Kamal Muara yang tentunya kita akan undang untuk berbincang-bincang. Sekaligus rumahnya ini memang membutuhkan renovasi. Kita akan tanyakan kepada beliau bagaimana kondisi rumahnya dan bagaimana pendapatnya jika mimpinya ini menjadi nyata. Kita undang untuk itu Ibu Jamil. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Jamil? Sekedar informasi, Ibu Jamil ini baru saja operasi katarak, jadi penglihatannya masih belum terlalu baik karena baru saja melakukan operasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Mimpi Jadi Nyata. Ibu diajukan oleh Pak Sadin rumahnya untuk direnovasi. Sebelum saya menanyakan kondisi rumah Ibu, saya mau dengar dulu nih pendapat Ibu mengenai Pak Sadin. Sosok Pak Sadin itu di pandangan Ibu seperti apa? Kalau Pak Sadin udah saya anggap sebagai saudara, kakak, sebagai orang tua saya. Karena dia terlalu baik kepada saya. Hingga dia peduli benar melihat keadaan rumah saya yang tiap hari selalu banjir terus, nggak pernah kering. Jadi dia ingin mewujudkan impiannya buat keadaan keluarga saya. Dia orangnya baik, mau menolong sesama warga. Amin. Mudah-mudahan mimpi Ibu dan juga Amin. harapan Pak Sadin ini jadi kenyataan. Iya, amin. Setiap Amin. hari jadi air itu masuk ke dalam rumah ya Iya. Bu ya? Yang saya dengar bahkan ular itu segala Kadang, macam iya, hampir setiap ular. hari ada ya Bu ya? Iya, apalagi nyamuk mah, iya ular itu hampir tiap hari ada. Ibu tinggal di rumah saat ini dengan suami Dengan suami sama anak sama orang tua. sama orang tua. Iya, Usia berapa orang tua Ibu? 90-an. 90-an. Jadi setiap hari harus Harus buang air. buang air. Iya, ngebuangin air tiap hari. Boleh Ibu ceritakan kondisi rumah Ibu seperti apa? Kayaknya sedih kalau ceritain. Rumahnya udah ada bolong semua. Udah atap-atapnya juga semuanya udah pada nggak biasa dipakai gitu. Jadi saya setiap hari selalu nginep di rumah tetangga atau saudara. Takut kalau ada ular naik gitu. Kadang tempat tidurnya juga kan sering ketutup air juga Ya. gitu. Boleh tahu Ibu, suami Ibu bekerja sebagai apa Ibu? Suami saya kerjanya serabutan bukan buruh. Jadi kalau kerja pun ya paling seminggu sehari sebagai tukang. Sebagai tukang rumah. Kadang sebulan nggak kerja karena nggak ada yang nyuruh gitu. Ya. Mudah-mudahan kita doakan Ya, agar amin, mimpinya amin, jadi ya Allah. nyata. Dan jika menjadi kenyataan Bu, malam hari ini rumah Ibu direnovasi, begitu juga dengan beberapa rumah warga lainnya. Ya. Apa yang tentu bisa disampaikan di kesempatan kali ini oleh Pak Sadin dan juga Ibu? Ya, saya berterima kasih banyak kepada Pak Sadin yang sudah mau menolong warganya yang susah, yang tak mampu membuat rumah. Berterima kasih banyak, terutama sama Allah yang telah mau menolong saya. Ya. Pak Sadin, mungkin ada yang ingin ditambahkan jika mimpinya menjadi nyata malam hari ini? Jadi doa dan harapan saya itu dapat
saya rasakan dan dapat direalisasi. Saya berterima kasih sekali apabila memang nanti mimpi ini jadi nyata. Amin. Sebagai mewakili dari warga kami dan atas nama saya pribadi, saya sangat mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Amin. Mudah-mudahan mimpi ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan amal baik Bapak dan juga Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tanyakan kepada sponsor, mungkin ingin ada yang berkomentar, Ibu atau Bapak? Silahkan, mungkin Bapak Teksan. Melihat dari cerita dan foto-foto yang tadi diberikan, itu kita melihat satu penderitaan di situ. Setelah melihat itu baru kita menyadari bahwa betapa kita memiliki berkah. Pak Sadin dengan cinta kasihnya yang begitu besar, kita harapkan bahwa Pak Sadin bisa influence ya, mempengaruhi, membagi cinta kasih itu ke banyak orang. Dan seperti Mas Cengin yang mengatakan, guru kita, itu cinta kasih itu tidak akan habis bila dibagi dan malah akan bertambah banyak. Semoga dengan cinta kasih yang banyak itu akan menciptakan berkah di Kamal Muara. Amin. Ya, semoga mimpi Bapak dan Ibu bisa jadi kenyataan malam ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih banyak Pak Teksan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia. Kita akan tanyakan kepada para bintang tamu, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin memberikan komentar, silahkan. Pak Sadin, Bu Jamil, pertama-tama kami turut prihatin melihat keadaan hidup dari warga Kamal Muara. Kamal Muara, dan sangat dikejutkan karena mengingat itu adalah bagian dari ibu kota Indonesia. Tapi kenyataannya hidup di dalam ibu kota Indonesia itu tidak seindah yang mungkin dibayangkan oleh banyak orang. Sebelumnya saya ingin bertanya, kondisi seperti ini sudah berapa lama ya Pak? Apalagi tadi Pak Sadin bilang Bapak sudah menjadi warga dari Kamal Muara dari kakeknya, orang tua, sampai sekarang Pak Sadin juga. Apakah dari dulu udah seperti ini Pak? Waktu saya kecil itu sebenarnya belum, Bu. Setelah kesininya ya mungkin karena penyerapan airnya kurang, jadi mungkin juga ketinggian laut lebih tinggi daripada daratan ya, sehingga sering terjadi rob. Paling sekitar Tahun berapa Pak mulai ada rob itu? sekitar tahun 2000 lah. Oh, oke. Sekitar tahun 2000 sudah ada rob. Sudah mulai. Kalau bulan awal itu Bu ya, mengawali bulan itu biasa ada rob. Cuma kesininya sekitar tahun 2015 ya. Iya. 2015 atau 2014 itu sering. Makin sering Hampir ya? setiap hari rob itu. Dari 1 minggu terus 3 hari sekali sampai setiap hari kalau sekarang. Itu dia keadaannya ya. Baik, terima kasih banyak. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih banyak Mbak Anya untuk pertanyaan-pertanyaannya, dan pemirsa, demikian tadi kisah dari Pak Sadin dan juga Ibu Jamil, warga dari Kamal Muara yang berharap tentunya mimpi untuk merenovasi rumah warganya ini bisa menjadi nyata. Apakah mimpi tersebut akan terrealisasi? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Tebarkan kasih bagaikan cahaya mentari, tak peduli jauh, hangatkan jiwa kita. Tebarkan kasih di sepanjang jalan hidup ini, berkat kasih kita derita akan berakhir.
Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata dan kita akan lanjutkan lagi malam hari ini dengan pejuang mimpi berikutnya. Kali ini kita akan mendengarkan apa mimpi dari pejuang mimpi kita berikut ini. Selamat malam Rizky. Selamat malam Kak. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata ya. Aku mau tahu sebenarnya mimpi besar Rizky yang ingin diwujudkan malam hari ini itu apa? Mimpi besar Rizky itu pengen punya support peralatan kamera dan juga laptop untuk mengabadikan kegiatan Rizky yang sangat menginspirasi kayak gitu. Gitu ya. Jadi sudah siap ya untuk mewujudkan mimpi Rizky malam hari ini ya. Silakan maju satu langkah. Terima kasih banyak Dika. Selamat malam Rizky, apa kabar? Selamat malam Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di Mimpi Jadi Nyata. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan mimpinya adalah untuk memiliki laptop dan juga kamera. Iya. Memang apa hubungannya antara laptop dan kamera untuk menginspirasi banyak orang? Mungkin boleh diceritakan lebih detail oleh Rizky. Saat Rizky masih kecil itu dulu pertama kali yang dilihat oleh ibu adalah Rizky itu suka mencoret-coret dinding kamar kayak gitu. Jadi yang dilihat pertama kali oleh orang tua Rizky adalah Rizky bisa menggambar di dinding kamar kayak gitu. Jadi dari situ Rizky masuk SD dan di SD itu Rizky mulai banyak bullying kayak gitu. Kan jadi sekolah umum yang difabel hanya Rizky. Jadi full sejak SD itu Rizky sering disuruh, contohnya dari 10 anak itu menyuruh Rizky untuk beliin snack, kalau nggak es itu harus jalan jauh kayak gitu. Jadi Rizky kan nggak bisa megang dua tangan, tapi Rizky harus megangnya kayak gini. Jadi bolak-balik. Jadi 10 anak itu Rizky harus bolak-balik kayak gitu. Ya. Jadi ya mau nggak mau Rizky harus lakuin karena Rizky hanya ingin dianggap sebagai teman dan pada akhirnya Rizky tetap walaupun dibullying, walaupun disuruh selama 6 tahun SD itu di pikiran Rizky hanya nggak apa-apa lah, yang penting Rizky ada teman supaya Rizky bisa merasakan gimana sih jadi mereka kayak gitu. Dan akhirnya Rizky kumpul sama kelas 3 itu Rizky masuk dunia nakal, minum terus mencurinya itu banyak sih, kadang helm terus spion, handphone kayak gitu. Terus kemudian malak adik kelas kayak gitu. Oke, jadi untuk laptop, kamera dan juga untuk memotivasi ini apa yang Rizky lakukan? Jadi kalau lulus SMK baru Rizky mencari uang saku sendiri dari sketsa wajah itu, dan kemudian setelah lulus itu Rizky nggak ada temen lagi, Rizky tetap sendiri lagi gitu. Dan gimana caranya Rizky harus mempromosikan sketsa wajahnya Rizky, dan dari penghasilan pendapatan Rizky menggambar itu sebetulnya separuh itu untuk Rizky kayak bensin dan lain-lain untuk keliling, dan separuhnya untuk teman-teman yang Rizky kan soalnya suka mengadakan kegiatan sosial di pelosok-pelosok desa kayak gitu. Rizky datang ke sana itu ingin memotivasi teman-teman di sana yang awalnya nggak berani bicara, nggak berani tanya di sekolahnya. Kemudian datang Rizky sendiri. Dari situ Rizky memotivasi teman-teman, ayo kamu bisa, masa Jadi Rizky yang kayak gini aja bisa, masa kalian enggak kayak gitu. Jadi Rizky kenapa memilih kamera sama laptop, karena Rizky itu ingin sekali menunjukkan kepada teman-teman itu bahwa di pelosok-pelosok itu Rizky selain di kotanya sendiri, Rizky udah kasarnya itu udah banyak yang tahu tentang Rizky, tapi Rizky pengen memperlihatkan bahwa di pelosok-pelosok negeri itu lebih banyak yang harus diperhatikan kayak gitu. Jadi kadang Rizky mengadakan event sosial, menggambar di kampung-kampung kumuh kayak gitu. Kadang beli cat itu hasil patungan kayak gitu. Patungan
Ya. Kemudian itu awalnya Rizky sendiri, kemudian Rizky memberanikan diri upload di sosmed. Ayo siapa yang mau patungan kita bantu kayak gitu. Ya. Terus Rizky ini memiliki hati dan juga semangat yang luar biasa. Dan Rizky juga memiliki kemampuan untuk melukis walaupun tidak memiliki jemari tangan. Seperti apa karya lukisan Rizky? Kita akan break dulu sesaat. Kita akan kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata. Kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata dan pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami, pejuang mimpi kita yang kedua adalah Rizky. Rizky memiliki keahlian untuk membuat sketsa gambar dan juga memiliki mimpi untuk memiliki kamera dan juga laptop agar bisa memotivasi lebih banyak orang, baik kaum difabel maupun non-difabel melalui sosial medianya. Rizky, kalau boleh tahu keseharian Rizky, jadi kesibukannya apa yang dikerjakan? kesibukannya menggambar. Menggambar. Ya. Oke. Saya menggambar, kalau nggak ada yang digambar ya seperti tadi bikin kegiatan sosial kayak gitu. Oke. Jadi menggambar ini Rizky sudah lakukan dari kecil kan tadi, mulai dari dinding dan lainnya. kecil. Pernah belajar secara khusus atau spesifik? Kalau belajarnya itu otodidak kayak gitu. Otodidak. Kadang dari YouTube kayak gitu. Saya jadi penasaran nih, pengen lihat karyanya Rizky ya. Iya. Oh ya Kak, dan di sini saya ingin kasih salah satu karya saya kepada salah satu bintang tamu di. Oh, bukan pembawa acara, justru bintang tamu ya? Iya. Udah GR aja nih. Bintang tamunya yang mana kamu? Saya mengajukan diri. Oh, mengajukan diri Perlu juga saya ya. bergaya seperti apa mungkin, belum tentu juga kita ya padahal. Boleh kita lihat ya karyanya Rizky, kita berikan tepuk tangan ya. Kita lihat tayangannya berikut ini nih. Luar biasa ya. Dari sekian banyak orang yang GR termasuk membawa acara, Anya Dwinov, Irgi ternyata yang dibuatin Inaya Wahid. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Boleh kita lihat karyanya mungkin? Dika mungkin bisa dibantu untuk membawakan karya sketsa dari Rizky. Waduh. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Ini dia karya sketsanya. Mbak Inaya mungkin boleh ke depan untuk menerima langsung nih, diberikan langsung oleh Rizky. Boleh kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Gimana kalau saya peluk aja? Nah, mungkin banyak Inaya ya. ada yang mau disampaikan atau bagaimana menurut Inaya hasil karya Rizky ini? Sesuaikah? Saya kaget banget. Kalau lihat bulet-buletnya segala macamnya pas banget. Terima kasih banyak ya Rizky ya. Rizky itu mengingatkan saya sama dua orang yang istimewa dalam hidup saya. Ya. Ayah dan ibu saya. Saya besar oleh ayah ibu yang difabel. Ya. Ayah saya tidak bisa melihat, ibu saya tidak bisa berjalan. Tapi dua-duanya kemudian mewujudkan nggak hanya mimpi mereka, tapi mimpi banyak orang. Betul. Dan Rizky mengingatkan saya pada mereka. Ada satu kutipan tentang difabel yang saya sangat suka. Ya. Kata-katanya seperti ini. Difabel itu bukan masalah. Yang jadi masalah fasilitasnya. Setuju sekali. Jadi hari ini luar biasa banget saya bisa ketemu Rizky. Terima kasih banyak. Dan saya merasa Rizky luar biasa banget. Ketika banyak orang yang mungkin memilih untuk mengasihani diri sendiri dan segala macam, Rizky malah kemudian keluar kemana-mana untuk menjadi inspirasi buat orang lain. Ya.
pesan saya cuma satu, Rizky, kamu bisa membuat perubahan besar untuk orang lain, bukan cuma kamu harus ingat itu. Dan please tetap jadi diri kamu. Ingat bahwa mungkin untuk banyak orang mereka menganggap disability itu adalah sebuah kekurangan, kelemahan, tapi saya mau ngingetin kamu, itu adalah kekuatan kamu. Tetap pegang kekuatan kamu. Terima kasih banyak, Rizky. Terima kasih banyak Inaya. Mudah-mudahan bisa disimpan sebagai kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Inaya Wahid. Rizky, satu lukisan seperti yang dibuat untuk Mbak Inaya tuh diselesaikan dalam berapa lama, Rizky? Paling enggak itu 2 jam. Dua Sekitar jam? 2 jam. Wah, luar biasa ya. Sudah banyak yang terjual selama ini? Alhamdulillah udah seluruh Indonesia kecuali Papua. Belum Papua. Dari hasil penjualan biasanya Rizky sisihkan berapa gitu? Sisanya itu ya separuh kan. Rizky jualnya itu per gambar itu 200. Kemudian 100 itu untuk Rizky ke depannya, kemudian 100 itu untuk acara itu yang Rizky bikin. Ya. Kegiatan-kegiatan keliling kayak gitu. Keliling dan juga membuat desa kumuh untuk Iya, digambarin dicat, mural dan lain patungan sebagainya. kayak gitu ya. Rizky, kita doakan semoga apa yang Rizky lakukan ini terus menginspirasi banyak orang dan Rizky diberikan kekuatan untuk terus melakukan hal tersebut sampai lebih banyak lagi yang termotivasi. Semoga mimpinya jadi kenyataan, namun sebelumnya kita akan tanyakan ke para sponsor, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Kalau tadi Pak Teksan, mungkin sekarang giliran Ibu. Malam Rizky. Malam Ibu. Ya, semangat berjuangnya Rizky sangat luar biasa. Dan tadi kita telah melihat dan mendengarkan perjuangan ya Rizky dari kecil. Banyak tantangan yang sudah dilalui. Nah sekarang udah boleh dibilang Rizky sudah berhasil. Keberhasilan yang sejati yaitu bagaimana kita bangun kembali dari kejatuhan. Dan kami juga sangat turut bangga di mana kita melihat Rizky dengan keterbatasan fisik justru mampu mengembangkan potensi melukisnya dengan begitu baik dan juga sangat berguna. Dan dengan cinta kasih dari Rizky dapat berbagi ya kepada orang yang lebih ingin, misalnya seperti tadi yang dijelaskan bagaimana memotivasi kepada anak-anak yang lainnya, itu justru menurut kami ini semangat berbagi Rizky luar biasa. Tetap semangat Rizky. Terima kasih banyak Ibu Erni, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Mungkin kalau Ibu Lili mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu kepada Rizky? Ya, sangat kagum ya kepada Rizky. Semoga Rizky kelak Ibu doain juga selain sebagai seorang pelukis mungkin bisa menjadi motivator ya. Saya lihat ada kemungkinan itu Rizky di diri kamu ya. Terus berjuang. Seperti kata Master Cheng Yen tadi kita bertiga sempat berdiskusi itu, jangan melihat rendah akan diri sendiri. Bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan yang tak terhingga. Maju terus Rizky. Iya, makasih Bu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Kita akan lihat dua pejuang mimpi kita, siapa yang mimpinya akan terwujud nanti. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita.
Selamat malam pemirsa, kembali lagi di Mimpi Jadi Nyata. Kita ada di penghujung acara di mana kita akan mengetahui siapakah dari pejuang mimpi kita yang mimpinya akan terwujud pada malam hari ini. Dan sekedar mengingatkan lagi, kali ini segera saja kita akan lihat perjalanan dari para pejuang mimpi kita. Ibu diajukan oleh Pak Sadin rumahnya untuk direnovasi. Kayaknya sedih kalau ceritain. Rumahnya udah ada bolong semua. Tiap hari selalu banjir terus. Nggak pernah kering. Saat Rizky masih kecil itu dulu pertama kali yang dilihat oleh ibu adalah Rizky itu suka mencoret-coret dinding kamar. Difabel itu bukan masalah. Yang jadi masalah fasilitasnya. Ya baik, selanjutnya saya akan kembali mengundang ke atas panggung Mimpi Jadi Nyata. Inilah dia, dua orang pejuang mimpi kita, Pak Sadin dan Rizky. Boleh kita berikan tepuk tangan mungkin Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Baik Bapak Ibu serta hadirin sekalian, inilah dia para pejuang mimpi kita di kesempatan malam hari ini. Salah seorang di antara Rizky ataupun Pak Sadin mimpinya akan jadi kenyataan ya Dika ya. Namun sebelum kita melihat siapakah di antara mereka yang mimpinya akan terwujud, kita akan tanyakan kembali kepada para sponsor dan juga para bintang tamu. Mungkin kita akan mendengar pendapatnya. Silakan para bintang tamu terlebih dahulu. Aduh, Mas Ferdi, saya pusing. Kita pusing, kita bertiga. Karena kami sama-sama melihat bahwa ini sesuatu yang yang bukan sesuatu yang remeh. Gitu. Ya. Pak Sadin dan Bu Jamil tentunya punya kebutuhan yang sangat urgent. Betul. Kebutuhan primer, gitu kan. Dan tentunya Pak Sadin bukan hanya Pak Sadin dan Bu Jamil aja, tapi juga banyak sekali orang yang akan terbantu. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Rizky juga kemudian akan berdampak besar sekali pada orang-orang lain. Setuju. Gitu. Jadi sebenarnya jadi bingung harus gimana. Jadi malah bingung ya. Jadi makin bingung karena dua-duanya sangat dibutuhkan. Ya. Jadi para sponsor saya yakin juga sama bingungnya dengan kami. Gimana Mas Irgi? Ya, kita sebelum ini memang diskusi di bertiga. Iya. Karena kalau tadi Inai bilang ini nggak bisa dibandingkan apple to apple. Jadi dan ini pasti tidak juga bisa dikategorikan bentuk bantuan itu sama. Ya. Gitu. Karena kita harus melihat ini harus manfaat lah sebenarnya. Dan yang pasti sih saya harus kembalikan lagi kepada personal Rizky dan juga Pak Sadin dan juga Ibu Jamil ya. Ya. Secara pribadi saya bilang sih merekomendasi semuanya bisa dapetin atau bisa mendapatkan mimpinya untuk menjadi nyata. Nah, bagaimana, ada yang ingin disampaikan dari para sponsor sebelum kita melihat siapakah di antara para pejuang mimpi ini akan mendapatkan mimpinya? Ya, malam Pak Sadin, Ibu Jamil dan Rizky. Ya memang para juri benar ya. Kami pun bingung bagaimana ini semuanya sangat bisa untuk kesejahteraan orang banyak. Pak Sadin juga bukan untuk kepentingan Pak Sadin sendiri, dan itu juga untuk sebenarnya kebutuhan primer ya, sandang, pangan, papan. Bagaimana kita malam-malam mau tidur itu kalau hujan itu bagaimana? Dan seperti yang Bapak bilang tuh, rumah nggak beratap, nggak bertembok, itu bagaimana? Tentu saja kita lihat itu sebagai suatu kebutuhan primer yang harus segera ditindaklanjuti dulu ya, dipenuhi dulu. Tapi bukan berarti bahwa kebutuhan Rizky itu seperti kita dengar dari penjelasan Rizky tadi bahwa Rizky sangat menginspirasi anak-anak muda lainnya. Nah, saya sih sangat ingin bahwa kedua pejuang mimpi ini malam ini mimpinya bisa menjadi kenyataan. Amin, itu harapannya. Pak Teksan mungkin ada yang ingin disampaikan dan juga tentunya Ibu Erni. Selamat malam. Sama seperti
Ibu ini tadi kita bertiga itu sangat susah menentukan, tapi kembali lagi kami melihat untuk Bapak Sadin dan Ibu Jamil itu ada kebutuhan khusus di mana orang tua perlu tempat untuk berteduh dengan baik dari hujan. Apalagi ini udah sebentar lagi memasuki musim penghujan. Betul. Juga anak-anak sekolah bagaimana mereka bisa belajar kalau setiap kali pulang ke rumah itu rumahnya penuh air ya. Jadi kesempatan mereka untuk belajar itu jadi hilang gitu. Itu juga salah satu kebutuhan bagi masa depan anak tersebut. Ya juga untuk Rizky kita lihat ini juga menyebarkan keahliannya itu ya, kepeduliannya kepada teman-teman yang kurang mampu juga ya, itu juga bagus ya. Kita juga pusing nih kalau bisa sih. Kalau bisa dioper lagi ke bintang tamu ya. Ya kita harapkan dua-duanya bisa jadi Itu kenyataan. harapannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para sponsor dan bintang tamu kita. Dan inilah dia saat yang kita nanti-nantikan bersama, di mana para pejuang mimpi kita, salah seorang di antara mereka mimpinya akan menjadi nyata. Jika grafik berhenti di angka 1, maka salah satu mimpi mereka akan terwujud. Namun jika grafik berhenti di angka 2, berarti hanya mendapatkan bantuan dalam proses mewujudkan mimpinya. Namun jika berhenti di angka 3, berarti mohon maaf, mimpi dari pejuang mimpi kita tidak dapat terwujud. Berdasarkan diskusi dari para sponsor dan juga bintang tamu, setelah kita sama-sama mendengarkan dari Ibu Erni Lindawati dari King Roller, Bapak Teksan dari Yayasan Buddha Seci Indonesia, dan juga ada Ibu Lili dari Upgrade, maka kita akan melihat grafik. Apakah grafik akan berhenti melewati angka yang pertama? Sudah melewati angka ketiga untuk Pak Sadin. Melewati angka 2, berarti proses dalam pewujudan sudah tercapai. Begitu juga sudah melewati angka 2. Dan yang berhasil diwujudkan adalah mimpi dari Bapak Sadin. Pak Sadin, Ibu, selamat ya. Bapak, selamat Pak. Rizky juga selamat karena melewati angka 2 berarti proses dalam perwujudan mimpi berhasil diwujudkan. Rizky akan mendapatkan laptop dari para sponsor kita, boleh kita berikan tepuk tangan. Sedangkan Pak Sadin tentunya dapat merenovasi rumah-rumah warganya yang ada di Kamal Muara. Kita berikan tepuk tangan, salah satunya adalah rumah Ibu. Saya mau dengar dulu pendapat dari Pak Sadin dan juga Ibu. Silahkan Bu dan juga Bapak. Silahkan Pak Sadin. Ya, saya atas nama pribadi serta atas nama Ketua RW 1 kami mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya. Karena memang ini sudah jalannya, insya Allah doa saya terkabul berkat bapak-bapak dan ibu-ibu dari donatur dan dari para bintang tamu dan juga sponsor. Bintang tamu dan dari para sponsor. Para sponsor. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang seluas-luasnya atas kepeduliannya kepada warga saya, khususnya di Kamal Muara. Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan? Silahkan Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mau menolong keluarga saya, terutama saya dan anak saya yang kelas 5 SD ya butuh belajar. Kalau pulang sekolah dia selalu kebanjiran, bukunya pun, tasnya pun selalu pada jatuh. Saya banyak terima kasih.
sudah bisa mau dimulai hidup yang baru. Amin. Amin. Mudah-mudahan kedepannya lebih Iya, baik amin, ya Ibu ya. amin, ya. Semoga segala sesuatunya bisa terrealisasi dengan baik. Iya. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Luar biasa ya Mas Ferdi ya. Betul sekali, Sampai Dika. kita terharu, saya juga mau tahu sebenarnya bagaimana perasaan Rizky. Walaupun mungkin belum bisa diwujudkan sepenuhnya, tapi ada bantuan berupa 1 unit laptop ya Rifki ya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Alhamdulillah Rizky sangat berterima kasih kepada pihak sponsor dan juga pihak bintang tamu dan juga tim BAAI TV ini. Dan saya lihat memang yang harus dibantu yang pertama itu dari Rizky sama Pak Sadin itu sebetulnya memang rumah itu harus dibetulin, harus memang dibetulin terlebih dahulu kayak gitu. Dan untuk Rizky alhamdulillah bisa meraih laptop itu pun alhamdulillah Rizky udah berterima kasih banyak kepada sponsor dan juga bintang tamu lainnya kayak gitu. Terima kasih. Luar biasa ya Mas Ferdi ya, Betul bisa sekali. bersyukur dan juga berempati pada orang lain ya. Mudah-mudahan Rizky juga terus bisa memotivasi banyak orang. Sukses selalu untuk Rizky. Dan sekali lagi bagaimana kalau kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk para pejuang mimpi kita. Terima kasih kepada para sponsor. Tentunya dari Upgrade, dari Yayasan Buddha Seci dan juga dari King Roller. Terima kasih juga untuk para bintang tamu Anya Juinov, Irgi Farezi dan juga Inaya Wahid. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi dan terus wujudkan mimpi Anda dan jangan pernah putus untuk bermimpi. Dan mudah-mudahan Anda pun bisa berpartisipasi untuk dapat mewujudkan mimpi-mimpi para pejuang mimpi kita berikutnya. Iya, dan teruslah bermimpi karena sesungguhnya semua realita itu berangkat dari sebuah mimpi. Akhir kata, saya Ferdi Hasan dan juga Dika mengucapkan terima kasih banyak untuk atensi dan perhatian Anda. Kita bertemu lagi tentunya di episode berikutnya, Mimpi Jadi Nyata. Selamat malam dan sampai jumpa. Kasih sayang tak berwujud, kasih sayang terasa indah, kasih sayang hasrat hati kita, semoga semua bahagia. Kasih tatap sukacita, kasih syukur tak terucap, kasih sayang tercurah setiap hari, tak hiraukan segala rintangan, tebarkan kasih